Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diperkenankannya kita semua berjumpa dengan bulan mulia, bulan Ramadan, yang mana dilipat gandakan di dalamnya pahala-pahala. Dikatakan bahwasanya pahala sunnah di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan ke dalam seperti halnya pahala wajib. Bagaimana dengan pahala wajib? Maka harus kita ketahui bahwasanya pahala wajib lebih lagi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam program Kultum Ramadan. Pada kesempatan sekarang kita akan membahas satu tema, yaitu lapang hati kunci kebahagiaan. Siapa dari kita tentunya yang tidak ingin bahagia di dalam hidupnya? Jelas, setiap dari kita ingin menginginkan dan mendambakan kebahagiaan di dalam hidupnya, entah itu bahagia sesuai dalam bentuk materi atau bahagia di dalam bentuk daripada hati, bahagia di dalam hati misalkan. Ada seseorang yang mana dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dalam rezekinya atau juga dalam hartanya, maka dia merasa bahagia dengan banyaknya harta benda tersebut. Akan tetapi juga ada di sana orang yang mana dia tidak mendapatkan kelapangan rezeki, akan tetapi dia juga merasakan kebahagiaan yang hakiki yang Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam hatinya tadi. Maka yang harus kita ketahui bahwasannya apa dan juga bagaimana kita mendapatkan bagaimana kita bisa merasakan lapang hati sehingga itu akan mengundang daripada kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Di dalam satu ayat At-Taubah, surat At-Taubah ayat ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Ayat tersebut menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang pada waktu itu mereka sudah dalam tahap pengepungan oleh kaum Quraisy, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau bersembunyi di Gua Thur, yang mana di situ Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau melihat bahwasannya mereka sudah di mulut gua daripada Gua Thur tersebut. Maka beliau khawatir, beliau takut akan terjadi sesuatu dengan diri dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menghibur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan ucapan yang mana ucapan tersebut diabadikan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, sesungguhnya kita bersama Allah. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita. Maka di sini adalah satu trik atau juga satu harapan yang mana ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dalam setiap sendi kehidupan kita, haruslah kita memiliki atau juga meyakini tentang keesaan atau juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ketahui bahwasanya seseorang bisa bahagia, bisa tentram hidupnya, bisa damai hidupnya, bisa senang hatinya. Itu semua ketika dia di dalam hatinya terdapat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka kaya sendiri pun, akan tetapi ketika tidak ada keimanan di dalam dirinya, maka ketahuilah mereka gersang di dalam hatinya. Sungguh mereka merasakan itu semuanya. Akan tetapi kita sebagai orang mukmin, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya keimanan yang ada dalam diri kita, juga rasa atau juga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan daripada rasa syukur kita kepada Allah, yang mana akan melapangkan hati kita, yang dengan lapang hati tersebut akan mengundang daripada kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa hal
bagaimana kita bisa mengundang daripada kenikmatan, daripada kebahagiaan tersebut, atau juga bagaimana kita untuk bisa menjadikan hati kita menjadi lapang, yang mana dengan kelapangan hati tersebut akan mengundang kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, haruslah senantiasa kita ingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana agar supaya kita senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Baik itu dalam keadaan susah, baik itu dalam keadaan senang, maka kita harus senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan tersebut. Maka ketika kita sudah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan tersebut, ketahuilah bahwasanya kita sudah merasakan lapang hati. Kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu dengan suatu musibah misalkan, ketika kita hadirkan bahwasanya itu adalah tidaklah musibah tersebut datang kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan hal demikian kita akan merasakan hati kita akan menjadi lapang. Yang dengan lapang tersebut akan kita merasakan keindahan dan kebahagiaan. Biarpun kita dalam keadaan dihimpit musibah, dihimpit masalah misalkan, ketika kita tahu siapa yang memberi musibah dan memberi masalah tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan kembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menerima dengan qanaah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diberikan kekayaan misalkan, maka jadikanlah kekayaan tersebut sebagai kendaraan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menginfakkan, mendermakan, yang dengan hal demikian akan kita senang, akan menjadikan hati kita gembira, yang mana dengan kegembiraan akan mengundang kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempitan dalam hidup, ketahuilah bahwasanya kita merasa diri kita qanaah dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk kita, juga akan mendatangkan kebahagiaan tersendiri. Akan menjadikan hati kita lapang, akan menjadikan kita bahagia di dalam hati kita tadi. Kemudian yang ketiga itu senantiasa mendekat dan mencari solusi dari setiap permasalahan dengan sabar dan salat. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, senantiasa kalian memohonlah atau juga memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap keadaan, dari setiap masalah yang ada yang menimpamu dengan bersabar. Yang kedua adalah dengan salat. Maksudnya apa? Dengan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah datangnya kesusahan pasti akan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kemudahan. Sesungguhnya setelah datang kesusahan akan Allah ganti dengan kemudahan. Dan ketahuilah bahwasannya kelapangan hati kita atau juga kebahagiaan yang harus kita dapatkan dari apa yang telah kita upayakan dari sifat qanaah tersebut, ketahuilah bukan kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan di dalam hati, atau juga al-ghina nafs, ya, atau juga kekayaan yang sesungguhnya akan menjadikan kita bahagia adalah kekayaan hati, kaya hati. Di dalam satu riwayat hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari disabdakan, laisal ghina an kathratil 'ard, walakinal ghina ghina nafs. Bukanlah yang disebut orang kaya itu adalah orang kaya yang memiliki harta yang melimpah. Akan tetapi sesungguhnya yang kaya adalah kaya hati. Maksudnya apa? Biarpun dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang sedikit, akan tetapi rasa qanaah yang ada dalam dirinya akan merasakan bahwasannya dia sudah cukup dari kesulitan, atau juga sudah cukup dari hajat-hajatnya. Kita pernah mendengarkan satu riwayat bahwasannya ada seorang fakir, seorang miskin yang mana dia berjalan di padang pasir, kemudian di waktu itu dia langsung datang ke bawah sebuah pohon, yang kemudian dia mengeluarkan satu buah roti. Yang dengan satu buah roti tersebut dia menjulurkan roti tersebut ke air yang ada di bawah pohon tersebut, itu air telaga, kemudian juga dia memakannya. Sungguh dikatakan bahwasanya itu adalah satu keindahan atau juga satu kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Bahwasanya tadi biarpun dia merasa fakir, akan tetapi dengan diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala karunia sepotong roti, kemudian bisa memakannya di bawah berteduhnya pohon, kemudian juga mencelupkannya ke dalam air telaga, sungguh itu adalah satu kenikmatan. Itulah yang disebut dengan kekayaan yang sesungguhnya, kaya hati. Maka ketahuilah bahwasannya kita setiap dari kita janganlah kita mengharap daripada kekayaan
kekayaan materi, senantiasa mengharap dari Allah Subhanahu wa taala kekayaan materi. Akan tetapi harus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikayakan hati kita, menerima setiap keputusan atau juga ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan bulan suci Ramadan yang mulia ini kita sudah bisa Allah Subhanahu wa taala menempa kita dan juga menjadikan kita lebih lagi dalam menjadikan diri kita lebih qanaah dalam setiap keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.